bagaimana awal cerita keripik pisang ini lahir dan kenapa keripik pisang ini ada di tengah-tengah kita, memang COVID membawa berkah lah. Jadi tahun 2020 itu Ingat nih, COVID membawa berkah. COVID membawa berkah buat kami sekeluarga. Ya. Kami pingin mudah-mudahan Allah kasih ada satu kios gitu. Nanti di situ lengkap nih. Dari pisang apa aja ada, dari olahan pisang apa aja ada. Jadi orang mau cari, oh saya mau cari pisang. Karena kita di Mempawah ini komoditinya pisang luar biasa. Dengan macam-macam pisang. Termasuk pisang berangan, pisang raja, pisang dan segala macam. Nah itu nanti kita buatkan rumah pisang. Istilahnya tuh, kata orang Melayu, jangan nak untung seorang lah. Kalaupun bisnis sudah maju, kok dapat yang tadi belum punya pekerjaan, belum ada aktivitas, jadikan mitra dia. Jadikan mitra kita, supaya dia sama-sama kita berkembang, sama-sama maju, sehingga apa yang kita dapat, dia juga ikut dapat. Jadi minimal bermanfaat lah untuk orang lain. Bahasa pengusahanya tuh Bang, kaya sama-sama. Iya benar, kaya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tirmizi, senantiasa bersama Anda semua. Kita selalu di acara Ngander yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Hari ini saya kedatangan tamu yang amat spesial sekali, seorang pengusaha muda yang bisa melihat peluang ekonomi di tengah pandemi COVID hingga sekarang banyak sekali memberikan dampak kepada masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Bang Bandi? Gimana Bang? Kabarnya usaha kita hari ini lancar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, aman. Lancar insyaAllah. Bang, bagaimana nih Bang? Cerita awalnya, saya dapat informasi bahwasanya keripik pisang ini merupakan makanan cemilan khas Kabupaten Mempawah yang lagi viralnya di tengah-tengah anak-anak muda. Alhamdulillah kan gitu Bang. Makanan viral yang saya tahu infonya bermulanya ini ketika pandemi COVID kemarin yang tengah viral-viralnya untuk cemilan ke rumah. Ini boleh Abang ceritakan sedikit Bang tentang keripik pisang Abang ini? Terima kasih kepada Bang Miji beserta tim Ngander yang mau berbagi dan bercerita di kami Buntat Jabar. Alhamdulillah, kalau dikatakan viral mungkin itu terlalu terlalu membesarkan diri. Tapi mudah-mudahan itu menjadi doa. Bukan, memang ini viral nih Bang. Kalau saya ngemil biasanya nongkrong di warung kopi, itu nyantai kawan-kawan makannya keripik apa? Saya tengok Buntat Jabar. Lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biasa kalau omongan itu menjadi doa. Mudah-mudahan lah menjadi doa nih Bang Miji. Harapan kami mudah-mudahan seviral Ngander inilah. Dan memang kalau mau bicara flashback bagaimana awal cerita keripik pisang ini lahir dan kenapa keripik pisang ini ada di tengah-tengah kita, memang COVID membawa berkah lah. Jadi tahun 2020 itu Ingat nih, COVID membawa berkah. COVID membawa berkah buat kami sekeluarga. Karena di saat itu memang kita dibatasi, kita diatur dengan ketentuan, tak boleh keluar, kalau keluar pakai masker ya Bang. Jadi semua diatur segala macam. Jadi mulailah kita berpikir, kalau tak ada berbuat, mungkin apa yang nak kita makan maksudnya itu. Kalau tak kita kerjakan, apa yang mau menghasilkan. Jadi mulailah tercetus ide, tercetus pikiran, ya udahlah coba kita usaha. Memang sebelum-sebelumnya juga pernah usaha Bang Miji. Sebelumnya Abang usaha apa Bang? Orang rumah, usaha jual baju, jual kuliner dan segala macam. Nah, terpikirlah satu ide, karena di sini kan lumayan banyak ya pisang ini. Apalagi kami ini di Jalan Jabar ini pisangnya lumayan banyak. Jadi
mulailah kita bergerak. Ini kayaknya pisang ini bisa diolah, bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan sebuah peluang ekonomi menjadi produk lah. Akhirnya belajar dari YouTube dan belajar dari pengalaman saudara-saudara, jadi dibuatlah keripik pisang Buntat Jabar. Jadi memang 3 bulan pertama itu kita semua sebab keterbatasan, Bang Biji, baik dari parutannya, lalu dari proses pengupasannya, semua manual masih, serba keterbatasan lah. Jadi dan di saat itu kita hanya membuat kurang lebih sekitar 10, maksimal itu 10 kilo salah saya di waktu itu, di waktu 2020. Berarti berawal itu dari yang COVID di awal-awal itu cuman mampu produksinya sekitar itu 10 kilo. 10 kilo. Dan 3 bulan pertama itu memang penuh dengan tantangan karena orang belum banyak kenal, orang belum banyak tahu, dan di Mempawah ini kan pengusaha-pengusaha keripik juga banyak gitu. Jadi kok tantangan menurut abang yang paling berkesan lah di hati abang itu? Tantangannya ya diterima enggak di masyarakat gitu kan. Itu yang menjadi tantangan kita. Di promosinya yang menjadi tantangannya, Bang. Tantangannya kita baru muncul dengan konsep seperti ini, kira-kira masyarakat nerima enggak gitu. Nah, alhamdulillah 3 bulan berjalan, mungkin karena saya enggak tahu lah ya, kan mungkin yang merasa ini kan para penikmat cemilan. Keripik. Kalau udah selio rasanya, aduh terus ya, Bang. Jadi mungkin dari 3 bulan naik ke 6 bulan berikutnya, progresnya ada, peningkatannya ada, dan setiap kita promosikan orang suka, ngulang, malahan ada yang komen kok ini enak dan segala macam. Ya akhirnya semua saya merasa ini merupakan peluang lah nih. Peluang dan merupakan sebuah kesempatan ini, bahwa ini harus dikembangkan, ini harus dibesarkan, dan alhamdulillah berjalannya sampai saat ini kurang lebih sekitar 2 tahunan ini ya, dengan lika-liku usaha yang dikembangkan ini, yang tadinya di awal kami hanya berdua, saya cari pisang, saya yang ngupas pisang. Tapi abang tidak nebang pisang seorang, pokok pisang? Enggak, nebang sih ada, tapi bukan pisang kita, pisang orang itu tebang. Jadi pokoknya saat itu semua serba saya, jadi saya yang nebang pisang, saya yang ngangkut pisang, saya yang ngupas pisang, saya juga yang marut pisangnya, dan yang gorengnya istri di saat itu. Jadi memang saat itu selain perjuangan untuk memasarkan, produksinya juga memang penuh perjuangan lah. Berjalan selama setahun dengan dulu ritmenya kami seminggu itu hanya berapa kali, hanya 2 kali, 3 kali gitu. Tinggal tergantung kalau misalnya ada pesanan kita buat, kalau misalnya ada orderan kita buat. Nah di saat itu, tapi setelah 1 tahun, ingat kami di tahun 2022 ya, 2022 mulai masuk bulan puasa. Nah itu yang mulai kewalahan tuh. Yang mulanya cuma 10 kilo. 10 kilo di bulan puasa itu, di tengah pandemi. Ya, akhirnya pemesanan banyak. Pesan banyak. Nah, salah saya ingat itu hampir kurang lebih sekitar ada 500 kilo pisang saat itu. Per hari, Bang? Bukan, di bulan puasa itu. Bulan puasa, di bulan puasa itu. Mau menjelang lebar. Menjelang lebar. Pokoknya orang mesan di saat itu hampir pisangnya kurang lebih sekitar 500-an kilo. Bang, saya mau nanya. Kalau keripik pisang ini kan udah jadi nih. Ya. Yang ini nih kan. Ya. Kalau per kilonya itu dihasilkan dari berapa kilo pisang? Per kilo keripik ini dihasilkan dari berapa banyak pisang? Iya. Kami pernah mengujinya. 10 kilo yang kemarin di awal itu jadinya kurang lebih sekitar 3 kilo. 10 kilo pisang 3 kilo. 3 kilo. Banyak nyusutnya, Bang. Nyusutnya mungkin bagi 7 kilo. 7 kilo. 7 bagi kilo. Jadi ibaratnya 3 kilonya atau 4 kilonya ke kulit,
lalu 2 kilonya kadar air. Kadar air. Berarti abang beli Kan pisang ni satu tandan sekali itu. Kita Dengan beli batang-batangnya. Iya, kita beli dengan apa namanya pengepul atau petaninya segitu. Standar, kadang juga ada yang pakai kiloan. Nah, kan berapa sekilo kita beli. Jadi kita beli misalnya 10 kilo, nah untuk dapat 3 kilo keripik. Nah, berarti lumayan banyak tuh Bang Jai. Kalau 500 kilo keripik, wih, berarti kita itu strak tuh sama anu nih Bang. setrak Pisang itu. Pisangnya strak, tapi enggak full. Sengaja. Nah, jadi mulai lebaran tahun itu kami keteteran yang tadinya kerja berdua nih kan, mulailah nih ada yang ngajak keluarga, termasuk juga ngajak orang tua saya untuk ayo bantu nih, kami dah kewalahan nih, udah order orang nih sampai ratusan kilo. Berarti dari yang suami istri, alhamdulillah sekarang udah ada partner kerja ada lah. Partner kerja, jadi Yalah. mengajak Membuka peluang usaha. Membuka lapangan pekerjaan. Benar. Sekarang udah berapa orang Bang? Apa nih? Yang pekerja? Pekerjanya, yang bantu abang dari marut sampai pemasaran. Sekarang pekerja kita ada 2, tukang marutnya ada 1, tukang goreng sama memberainya ada 3, pengemas 1, marketing 1, jadi 7. 7 betul. 7. Kalau sama saya berarti 8. Istri 9. Istri bagian yang ngemas nih. Oh, iya. Jadi beliau yang bagian ngemasnya. Kalau 9 jadi wali songo tuh Bang. Amin. Mudah-mudahan berkahnya kan. Amin. Jadi sekarang udah sekitar 7 orang dengan kapasitas untuk sekali buat itu antara 50 sampai 70 kilo pisang. Jadi kalau jadi keripiknya ya sekitar satu harinya sekitar 20 kilo lah. 20 kilo keripik pisang. 20-an. Kita dari Senin, kita pun macam orang kantor nih Bang Wiji. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau ada Jumat barangnya sampai Jumat. Nah, seperti hari ini aja mungkin besok lusa masih ada kerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu weekend. Biasalah pengusaha baru tuh kan. Jadi, kalau ini bukan lagi pengusaha baru Bang. Kalau udah terhitung weekendnya 2 hari kan, ini udah sama dengan orang kantor dah. Ini COVID membawa berkah yang memberikan peluang usaha dan memberikan lapangan pekerjaan orang di sekitar kita. Iya benar, alhamdulillah. Jadi kami juga dapat pemasukan. Yang tadi tidak ada punya aktivitas juga punya aktivitas. Nah, seperti yang ya alhamdulillah lah. Kemarin contoh kayak bagian marketing kami itu seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, suaminya buruh, WA dengan saya, Bang ada gak kerjaan Bang? Aduh, saya bilang, ya tapi karena niat awalnya pingin bantu, ya udahlah Bismillah, ada, saya bilang gitu. Tapi tidaklah sebesar yang diharapkan, saya bilang. Akhirnya setelah 2 bulan dia berjalan, wah ternyata luar biasa geraknya. Namakan mak-mak nih ya. Mak-mak nih tak telarak kata orang tuh. Jadi mulut ke mulutnya luar biasa. The power emak-emak memang gila. Suhu kita, ngaku kita. Jadi makanya sampai sekarang alhamdulillah peningkatannya luar biasa. Yang di awal kemarin kami waktu belum ada marketing kemarin sekitar 30-40 aja toko yang offline-nya. Nah, sekarang udah masuk sekitar 70 toko nih Bang. Berarti abang ini jualannya untuk keripik pisang ini online dan offline? Offline ya. Itu jual di medsos yang online-nya Bang? Online medsos. Facebook, Instagram, IG, Twitter, TikTok juga ada. TikTok juga ada. Sambil hari ini pun kita TikTok live nih. TikTok live. Jadi Buntat Jabar juga sudah. Boleh Abang sampaikan apa nama TikTok, Instagramnya? Apakah satu nama? Sebutkan ya Bang. Iya. Kita tetap mengusung satu nama brand, yaitu Buntat Jabar. Jadi semua akun media sosial kita adalah Buntat Jabar. Kembali lagi kepada Buntat Jabar, Bang. Ini menarik menurut saya. Namanya Buntat. Buntat ini kalau orang Mempawah sesuatu yang disayang. Sesuatu kalau kata orang buntat tumbung, berarti jelihai nganok kelapa. Jangan-jangan
abang ni nak buntat pisang, jadi sehingga jadi buntat Jabar. Atau gimana ceritanya bang? Boleh abang ceritakan nih. Buntat Jabar ini sendiri. Buntat Jabar ini kalau Jabarnya itu merupakan jalan nih bang. Oh jalan ini namanya Jalan Jabar. Nih bang. Jadi kami ini kan masuk di dalam gang nih kan. Itu udah jadi jalan nih bang, Jalan Jabar. Dan Jabar itu pun nama seorang bang, seorang yang berpengaruh lah di sini, yang dulu tanahnya dari ujung jalan itu bang sampai di pertengahan Nurubini sana itu tanahnya Jabar. Tok Jabar berarti ni. Tok Jabar, Munyang. Kalau saya udah cucu turunan keempat bang, jadi udah termasuk cicitnya kan. Jadi sebagai salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan dengan beliau karena tanahnya nih, dan yang di dalam nih pun anak cucu semua nih bang. Nah, jadi anak cucunya semua, maka disebutlah Jalan Jabar. Nah saya kemarin waktu acara pas 17-an itu, waktu nak kegiatan 17-an kan kami biasa ada membuat kegiatan nih bang. Nah di saat itu tuh bingung-bingung nih, apa sih mau dibuat? Jabar Club, Jabar Community, Jabar City. Ada yang nyetok Buntat Jabar. Cuma di saat itu tidak direspon baik oleh mereka. Akhirnya dapatlah The Jabar Community di saat itu. Jadi setiap acara 17-an tetap namanya The Jabar Community. Nah saya ngambil nih Buntat Jabar kayaknya bagus nih. Jadikan nama brand, jadikan nama sebuah ikon, ini kayaknya lebih bagus nih. Akhirnya ya udah saya adopsi itu. Apalagi bahasa buntat itu, saya di rumah kan juga punya 3 buntat lah. Tiga buntat. Tiga buntat anak. Kira saya 3 buntat pisang. Jadi pas benar saya nak minta sebuti. 3 buntat anak gitu. Jadi saya punya 3 anak. Yang istri 1 bang. Istri 1, dari 1 istri dapat 3 anak. Kira bukan saya 3 istri dapat 1 anak, bukan. Jadi 1 istri dapat 3 anak, yang menurut saya 3-3-nya ini membawa berkah lah buat saya, jadi kategorikan buntat lah. Nah, jadi dengan kata buntat ini juga memberikan spirit lah ya, spirit, semangat untuk keripik pisang ini. Akhirnya mungkin Jabar itu juga mungkin membawa berkah, karena beliau ini kan orang soleh juga kan. Menjadi wasilah banyak kebaikan wasilah ya bang. Sampai masjid yang didirikan, Masjid Al-Wasilah itu kan. Oh masjid ini Masjid Al-Wasilah namanya? Al-Wasilah itu merupakan wakaf dari Jabar. Jadi saya ngambil berkahnya situ. Alhamdulillah membawa berkah memang. Selama 2 tahun ini luar biasa lah perkembangan progres dari keripik pisang yang kami buat ini. Untuk varian rasanya bang, keripik pisang ini ada beberapa varian rasa yang dibuat oleh Buntat Jabar. Kalau saya baca dari baliho yang ada itu, yang awalnya berarti ini dari rumahan menjadi rumah produksi. Iya. Boleh sekaligus abang ceritakan itu bang? Iya. Untuk varian ini kita ada 5 varian. Ada yang karamel, itu manis. Ada coklat lumer. Ada balado, pedas manis. Ada rasa bawang, itu asin. Sama original. Original itu tawar. Artinya dia betul-betul hanya asli rasa pisang saja. Nah, itu tinggal tergantung dari. Dan kita memang mengusung tema bentuknya koin nih bang, bulat. Duit. Cuan. Ya, kan dapat cuan itu bang, bulat. Kenapa bulat? Masuknya gampang bang. Kok biasanya kan orang panjang-panjang. Panjang-panjang itu kita khawatir patah lah. Jadi kedua isinya sikit nggak bang? Sikit ya kadang-kadang tapi saya nggak tahu. Jadi dengan menggunakan ini, jadi sekali skop masuk agak lebih gampang. Kan? Sekali skop, macam semen. Sekali skop. Jadi agak masuknya lebih nyaman bang. Dan kita goyang-goyang dikit udah langsung padat ya. Jadi pertama kita mengusung itu simple dan mudah untuk dikonsumsi, kan dia hanya sekali masuk kan mulut, sekali kunyah itu kan. Ya, jadi seperti itu. Lalu kita mengusung juga tema tidak dalam bentuk tabur-tabur bang.
Nah, kalau sekarang ini kan banyak yang jenisnya tabur-tabur. Kalau kita bukan dalam bentuk tabur-tabur, tapi memang kita olah, eh, kita variasikan sehingga memang ini menjadi ciri khas lah ciri ya, khas Bang. lah dari. Karena memang saya lihat selama ini memang pisang orang buat itu rata-rata panjang gitu pisang kan. Iya. Kalau ini emang bulat. Jadi ini yang menjadikan keripik pisang Buntat Jabar yang menjadi beda dengan keripik-keripik yang lainnya. Iya, betul. Itulah. Jadi ya kita tidak juga mengusung yang lain. Maksudnya memang supaya tadi pertama diterima oleh masyarakat, mudah untuk dikenal dan juga simple. Nah, itu yang kita usung temanya itu simple. Sehingga langsung buka, tarik satu, langsung punya, udah. Aduh. Kalau ini boleh dirasa nih, Bang? Sila, Bang. Oh, kasih. Silakan, Bang, dirasakan, Bang. Jadi, saya merasa enggak sebuti lo rasa kok padu. Sekarang saya beli nih. Wah, padahal lama hati memang rencana dari awal. Garing, padu. Tak pernah saya makan keripik pisang segaring ini dan serenyah ini. Masya Allah. Padu, kawan-kawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi semangat dan motivasi lah buat kami. Karena juga menjaga kualitas ini sangat penting kali. Iya, betul, Bang. Memang kalau kuliner ini kualitas yang utama. Rasa kalau udah sekali rasa tak cocok lior. Dah. Sampai bersamai selesai lah kita. Betul, Bang? Nah, karena pernah guru saya mengatakan itu, Pak Abi, pakar brand itu, mengatakan bahwa yang nama kuliner itu cara kerjanya di lidah. Kalau yang lain tuh kerjanya di otak. Kalau nama kuliner ini kerjanya tetap di lidah. Kalau lidah kerjanya bagus, orang akan order terus. Tapi kalau udah merasa ya ada itu selesai. Jadi jangan nak berharap akan ada orderan itu. Kalau dapat tutup langsung cari yang lain. Lalu kemudian, Bang, ini, Bang, dari yang saya baca ini kan sekarang udah jadi rumah olahan produksi. Rumah produksi. Yeah. Yang berarti yang kalau saya dengar cerita dari awal dari Abang jelaskan saya tadi, itu kan suami istri, itu gimana cerita sampai jadi rumah produksi itu, Bang? Ya. Karena ya ini juga kaitan dengan permintaan ya, permintaan order. Dulu kan kami kaku mungkin ya, karena mungkin belum belajar saat itu bagaimana cara pemasaran yang baik, cara marketing yang benar. Jadi di saat itu memang karena lagi progresnya bagus, kami produksi, kami buatkan label, buatkan ketentuan administrasinya kan. Dan di saat orang beli, nggak boleh nih pakai nama orang lain. Pokoknya harus pakai Buntat Jabar. Ternyata dari proses marketingnya salah. Sehingga orang yang tadi pingin order dalam bentuk banyak, jadi belinya dalam kecil saja. Jadi konsepnya kami ubah sekarang. Ya pokoknya intinya ini tempat ini kita jadikan tempat produksi. Silakan orang yang mau mengambil dalam bentuk agen, bal, atau dalam bentuk kiloan, silakan. Bisa semua. Atau tergantung misalnya tergantung pemesanan. Atau misalnya dia mau pesan dalam jumlah banyak dan dia mau masang brand sendiri, silakan. Karena kami hanya pokoknya ini ciri khasnya Buntat Jabar gitu. Jadi kalau orang mau cari di luaran, ya kalau misalnya ada ketemu, berarti ini punya Buntat Jabar yang produksi. Walaupun misalnya nanti brandnya apa gitu. Mijik Jabar. Mijik Jabar misalnya, atau keripik pisang Ngander misalnya. Itu terserah dari mereka, tetapi tetap produksinya di Buntat Jabar. Nah, karena kalau kita menyekat gitu, nanti orderan orang yang tadi pingin mesan sampai 10 kilo, terhambat. Iya. Karena harus pakai labelnya Buntat Jabar. Jadi pengusaha ini harus adaptif juga dengan perubahan ya, Bang. Benar. Kalau saya lihat ya, Bang, ini kan sangat adaptif sekali melihat dengan potensi-potensi yang ada. Dari penggunaan medsos sampai marketingnya yang bagus, sehingga peningkatan produksi itu terus meningkat setiap bulan dan tahunnya. Alhamdulillah.
Jadi itulah tadi ya, mungkin kalau saya berpikir, kalau dari awal kita tahu step dan langkah, jadi kita bisa merasakan, oh ternyata yang kita lakukan ini ada kesalahan, kita evaluasi. Oh ini mungkin perlu diperbaiki, oh ini caranya. Oh ini punya masalahnya, oh ini solusinya. Jadi selama 2 tahun ini banyaklah proses yang kami lalui, banyaklah proses yang kami hadapi. Memang baik berkaitan dengan aturan, baik berkaitan dengan banyak dan sedikitnya orderan. Jadi belajarlah dari situ kan. Dan memang setelah kami buka keran-keran atau tidak lagi terlalu idealis terhadap keripik tadi yang hanya buntat Jabar ya, tak boleh yang lain. Akhirnya alhamdulillah ada aja yang mesan kayak kemarin mesan sampai 50 kilo bawa ke Palembang. Ada yang mesan 10 kilo bawa ke Jakarta, ada yang mesan 8 kilo, ya semalam baru mesan ya sekitar 8 kilo lah, bawa ke Malaysia. Sampai-sampai orang... Berarti keripik pisang ini dari Mempawah untuk dunia. Oh, wah. Amin. Oh, udah dikasih kan Bang? Mudah-mudahan. Jangan-jangan harapan udah? Udah. Dan udah 2 tahun ini. Tahun lalu orang Pinyo bekal keripik nak salah saya 3 kilo untuk bawa ke haji. Nah tahun ini 2023 ini nak salah saya kemarin 2 kilo ke apa bekal untuk apa, nak tahulah apakah bagi untuk makan di perjalanan atau nak ngasih oleh-oleh untuk orang Arab, tak tahu saya. Kata orang al-laziz at-ta'am mantap. Ajib. Alhamdulillah. Jadi banyak hal-hal yang tak terduga yang Allah berikan lah. Akhirnya terbuka, oh ternyata begini. Ternyata memang apa yang dilakukan ini, ya tadi itu pesannya memang pertama istiqomah, kedua menjaga kualitas. Nah itu. Seperti ini tak, sebenarnya berubah mau ganti produk lain atau mungkin berhenti usaha? Kalau ganti produk sih saya rasa belum, tapi kalau nambah produk mungkin ya. Karena gini, saya mau sampaikan bahwa di Mempawah ini sebenarnya banyak komoditi-komoditi yang bisa dihasilkan menjadi produk unggulan. Karena kayak contoh pisang. Pisang memang tumbuhnya di Indonesia atau seluruh Indonesia. Tapi kalau mau kita cari pisang yang bagus untuk kayak pisang nipah ini. Pisang nipah atau pisang kepuk, Bang? Kami nyebut pisang nipah. Oh, pisang nipah. Karena dari kecil saya dah disampaikan oleh mak saya, ini pisang nipah ya, Bandi. Karena selagi saya dulu ke Jakarta, tahu orang pisang kepuk. Pisang kepuk, kalau Jakarta pisang kepuk. Yeah. Kalau sini kan pisang nipah. Jadi pisang itu ternyata banyak. Nah, cuman karena kita tidak memanfaatkan ini menjadi sebuah produk, menjadi sebuah jenis makanan, maka tidak dianggaplah keripik pisang ini. Ya hanya sebagai oleh-oleh biasa. Sebenarnya kalau misalnya mau dikembangkan, dipatenkan betul bahwa pisang terbaik itu pisang Mempawah sebenarnya. Dimanapun beradanya pisang Mempawah terbaik. Nah, kita bisa ketahui itu. Termasuk di sini juga banyak ubi, banyak keladi, banyak sukun, lalu banyak kelapa. Nah sebenarnya itu produk-produk andalan yang mungkin belum termanage lah dengan baik. Pertanyaannya, kan dari sekian banyak tadi Abang sebutkan komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Mempawah, pisang, kelapa, keladi, sukun, dan lain sebagainya. Kenapa Abang ambil pisang jadi komoditi untuk peluang usaha? Pertama, pisang ini di Jalan Jabar ini banyak, Bang Miji. Jadi kami ini... Jalan sini banyak pisang nih Bang? Ya, kalau kita sampai ke sana itu Bang Miji, itu yang pisang yang kami ambil ini aja, itu dia punya kelapa 1.300 batang. 1.300 batang kelapa, di antara kelapanya itu ada pisang. Berapa hektar luas lahan itu? Luasnya itu 7,4 hektar. Itu pisang tulen dengan kelapa? Pisang dengan kelapa. Biasanya kata dia kalau sekali panen buah kelapa itu bisa 20 sampai 30 ribu.
butik ya. butik. Kalau yang normal kata dia. Jadi, wah ini saya bilang ini peluang nih. Pisang banyak. Biasa kalau lewat depan rumah tuh satu pickup tuh 2 ton lewat. Saya bilang ini duit yang keluar entah mana entah yang Sedangkan kita orang kampung sini. kita orang kampung tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya udahlah pisang. Dan ya mudah-mudahan lah kalau misalnya ini berhasil dan tadi apa yang disampaikan Bang Wiji, mudah-mudahan ini viral dan progresnya bagus. Ya, sehingga menjadi makanan khas Kabupaten Mempawah. Karena hari ini memang Mempawah kawan-kawan perlu ketahui, untuk cemilan itu saya belum menemukan khas yang betul-betul Mempawah. Mudah-mudahan keripik pisang abang ini menjadi makanan khas Kabupaten Mempawah. Amin. Karena udah mendunia tadi itu. Amin. Saya sih berharap mudah-mudahan kepada pemerintah daerah lah, khususnya mungkin dinas terkait, kan tidak serta-merta bahwa Muntak Jabar ini yang terbaik. Yeah. Nah, karena saya juga mengetahui bahwa banyak produk yang banyak lain. Produk pisang yang lain. Nah, supaya agak lebih real, maka mudah-mudahan nanti dinas terkait bisa mengumpulkan nih keripik-keripik pisang nih, diberikan arahan, diberikan masukan, mungkin diberikan pembinaan dan segala macam. Lalu nanti mungkin ada proses dan segala macam, barulah dikatakan, oh keripik ini yang terbaik, keripik ini nyaman, keripik ini nyaman. Kalau ini kan kita belum bisa, paling dari mulut ke mulut lah ya. Masih klaim pribadi. Klaim pribadi. Jadi kalau dari dinas itu nanti, ya kalau misalnya di Mempawah ini ada sekitar 20 pengusaha keripik pisang misalnya, dikumpulkan nih 20 nih. Lalu dilihat nih di indikator dan segala macam. Oh ternyata keripik ini indikatornya ini. Akhirnya nanti menghasilkan sebuah nilai, value, dan juga mungkin menghasilkan sebuah kualitas. Oh ternyata pisang ini kualitasnya bagus, tahan lama, kemasannya dan segala macam. Sehingga menjadilah oleh-oleh Kabupaten Mempawah. Tapi jangan dicampur nanti pisang dengan keladi, jangan. Pisang dengan pisang saja. Oh, kok bisa nanti jadi rumah pisang Kabupaten Mempawah. Yeah. Pisang ini kawan-kawan, kalau diolah betul-betul banyak bisa jadi. Pertama yang dikenal ke Mempawah, jemput. Itu jarang yang ada keluar bang. Jemput ni makanan olahan pisang yang dikenal di Mempawah untuk orang-orang kampung. Ya benar. Lalu bisa lepat. Kek pisang. Mudah-mudahan kok dapat mie pisang. Mudah-mudahan itu Muntak Jabar bisa mengarah ke sana semua. Sehingga menjadi ada rumah produksi pisang yang bisa untuk semua kuliner yang lain. Amin, mudah-mudahan. Rencananya udah ada. Malahan kami pingin mudah-mudahan Allah kasih ada satu kios gitu. Nanti di situ lengkap nih. Dari pisang apa aja ada, dari olahan pisang apa aja ada. Jadi orang mau cari, oh saya mau cari pisang. Karena kita di Mempawah ini komoditinya pisang luar biasa. Dengan macam-macam pisang. Termasuk pisang berangan, pisang raja, pisang dan segala macam. Nah itu nanti kita buatkan rumah pisang. Jadi orang, walaupun ada tamu datang, dari mana pun, baik dari dinas maupun dari swasta. Apalagi kita saat ini mau pengembangan terminal Kijing. Jadi orang tuh kok datang ke sini itu apa ini cari? Oh saya pingin makan pisang. Oh udah rumah pisang Muntak Jabar. Dia mau cari pisang. Wow, pisangnya semua ada kan? Wow, mantap, enak, garing lagi. Tapi request bang, kalau nanti udah jadi rumah produksi pisang yang berbentuk semuanya tadi itu, ada tulisan MPW Kreatif Ngander. Siap. Ini request. Janjilah mungkin kita akan part kedua kalaupun misalnya nanti ada diberikan kemudahan dan mungkin mudah-mudahan diridhai Allah ada rumah produksi pisang Muntak Jabar yang semuanya ada, nanti kita live lagi lah. Oh, siap. Ya, kami undang je lah dapat dengan semua kru Ngander. Amin. Mudah-mudahan. Lalu kemudian bang, tadi kan abang bilang bosnya harapannya dengan pemerintah adanya edukasi, adanya pembinaan. Sejauh ini kan setahu saya pemerintah pusat itu tengah menggalakkan tentang UMKM. Bahkan sampai di kementerian ada juga tentang hal itu. Tentang UMKM dan ekonomi kreatif kan. Sejauh ini bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh dinas pemerintah
untuk UMKM, utamanya yang abang ketahui lah di Buntat Jabar itu sendiri. Ini mohon maaf kalau salah ngomong. Untuk pemerintahan alhamdulillah ya. Karena dari proses administrasi, karena kan setiap produk kuliner itu harus berizin, ada namanya PIRT ya. PIRT. Nah itu sudah kita lalui dan juga kita sudah dilakukan pengawasan dan juga kita sudah dilakukan datang langsung pendampingan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Mempawailir. Alhamdulillah kita sudah diberikan surat PIRT itu dan sudah masuk kategori layak untuk sebuah kuliner. Lalu naik tahap berikutnya dalam proses halal dan alhamdulillah saya juga banyak bersyukur baik dari Desperindak dan juga dari Telkom yang sudah ikut membantu memberikan saat ini label sudah kita dapatkan, label halal, dan juga apalagi Mempawah ini sudah dinobatkan sebagai kota halal kan, kota kuliner halal. Jadi mudah-mudahan dengan halalnya keripik pisang Buntat Jabar juga menjadi peluang lah untuk kami supaya orang lebih kenalnya, oh Buntat Jabar ternyata sudah dikategorikan halal. Lalu yang berikutnya juga untuk pembinaan, memang yang menjadi kendala kami saat ini adalah kemasan nih Bang. Jadi memang packaging ini. Jadi kita di Mempawah ini, nggak tahu saya apakah di Kalbar juga, memang yang menjadi kendala itu adalah packaging. Packaging ini kita harus ngadopsi dari luar, di Jawa. Nah, mudah-mudahan packaging yang baik. Mudah-mudahan lah kalau misalnya pemerintah jeli dan pemerintah bisa sedikit mau mau mengembangkan sebuah cara bisa dibuat di Mempawah ini ada pengelolaan untuk packaging. Kalau saya rasa itu, karena pengetahuan saya 100 sampai 200 pengusaha kuliner di Mempawah ini rata-rata masih belum packaging yang baik. Masih dalam bentuk standing pot dan plastik lah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ke depan bisa diberikan itu packaging yang baik sehingga pembinaan yang baik sehingga betul-betul produk-produk dari Mempawah menjadi produk berkualitas. Produk yang berkualitas. Bang, kebetulan ini kan Bupati Kabupaten Mempawah sebut itu kan Wakil Ketua APKASI kalau salah saya, Asosiasi Kepala Daerah ini. Harapannya Bang, mungkin Ibu bisa bawa langsung juga tentang produk-produk UMKM di Kabupaten Mempawah sehingga nama Mempawah kulinernya juga asik. Memang untuk khusus Ibu Bupati, Ibu Haji Erlina, mohon maaf, mungkin Ibu kali yang belum merasa. Nah, nih, khusus Ibu nih. Kalau Pak Sekda, kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Sekda, saya sudah pernah bawa, Pak Asisten 2, Pak Kesra juga sudah, Pak Rahmat Effendi juga kita pernah bawa. Dengan Ketua Dekranasda, Ibu Haja Julina Muhammad Pagi juga sudah kita pernah cobakan. Malahan kemarin waktu kemarin pernah dibawa kita dan PKK di tingkat Provinsi Kalimantan Barat kita sudah pernah didampingi oleh Dekranasda dan juga PKK. Nah, memang mudah-mudahan nama Buntat Jabar bisa dikenal oleh Ibu Bupati, Bu Haji Erlina, dan saya berharap mudah-mudahan nanti bisa foto bersama dengan Bu Haji Erlina, bisa memperkenalkan bahwa ternyata di Mempawah itu ada produk keripik pisang juga yang punya kualitas yang baik. Ya, persoalan rasanya seperti apa nanti tinggal Ibu kan ya. Kalau kata Ibu tak nyaman, ya udahlah berarti spes itu. Tapi kalau kata Ibu, wah ini nyaman, mudah-mudahan menjadi asbab Ibu bisa memperkenalkan bahwa di Mempawah juga ada keripik pisang yang enak, insya Allah. Terakhir Bang, boleh sampaikan kepada kawan-kawan pengusaha yang baru ingin belajar jadi pengusaha, ingin terlibat di UMKM, untuk motivasinya lah, agar sama-sama bisa menjadi naik kelas. Kalau saya secara pribadi, pertama kita betulkan niat dulu. Niatnya adalah untuk dalam rangka kita ikhtiar. Persoalan hasil kita serahkan kepada Allah. Cuman memang ikhtiar ini kan ada
ada apa namanya, ada indikatornya, tidak mungkin hanya sekedar ikhtiar. Tentu harus ada ilmunya, ada tekniknya, ada caranya, sehingga ikhtiar itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, harapan saya pertama kita betulkan niat bahwa kita mulai usaha ini dalam bentuk ikhtiar, dan juga kita konsisten dengan apa yang kita buat. Kalau dari awal niatnya bahwa ya keripik ini bahan bakunya ini, dari awal itu sampai akhir jangan diubah. Nah, itu konsisten tuh. Konsisten. Sangat penting karena kualitas itu sangat menentukan maju mundurnya sebuah usaha kuliner. Lalu yang berikut mungkin bicara tentang bagaimana kita membuka peluang, dan juga istilahnya itu atau Melayu jangan nak untung soang lah. Kok pun bisnis sudah maju, kok dapat yang tadi belum punya pekerjaan, belum ada aktivitas, jadikan mitra dia. Jadikan mitra kita supaya dia sama-sama kita berkembang, sama-sama maju, sehingga apa yang kita dapat dia juga ikut dapat. Jadi minimal bermanfaat lah untuk orang lain. Bahasa pengusahanya tuh Bang, kaya sama-sama. Iya benar, kaya sama-sama. Konsepnya juga yang penting nyenangkan orang, bahagiakan orang, jangan nyakitkan orang. Itu aja. Nah, intinya seperti itu. Khairun nas anfa'hum linnas lah ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Makasih banyak Bang. Siap. Luang waktunya, Alhamdulillah. edukasinya, pencerahannya untuk kami-kami semua. Semoga anak-anak muda, kawan-kawan yang di luar sana mampu juga mencontoh Bang Bandi, bisa menjadi pengusaha, melihat peluang sehingga betul-betul bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat. Kawan-kawan, itulah perbincangan nganda kami hari ini dengan Bang Bandi. Semoga kita mengambil ibrah kebaikannya, dan ke depan kita akan terus memberikan tontonan yang asik, yang memberikan edukasi untuk kita semua. Tetap di Ngander. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.